Mereka ingin menyingkirkan pemimpin IS Secret aku. Presiden IS Donald Trump mengatakan setelah kejadian itu, aku ada di setiap daftar. Aku lihat pagi ini, aku ada di semua daftar mereka. Dan sejauh ini, kurasa aku cukup beruntung. Tapi mungkin itu tidak akan bertahan lama. Apa yang mendorong pernyataan ini? Iran mencoba membunuh Trump. Saat Trump berada di Ankara, Turki, di mana dia bertemu dengan para pemimpin NATO, sebuah rencana sedang disusun di sudut tergelap Teheran. Ini peluang untuk menghancurkan Air Force One dan menyingkirkan Trump. Namun, AS menggagalkan rencana itu dengan langkah cerdas. Akibatnya, Iran dipermalukan dan rezim itu mendapat pelajaran. Pilihan bodoh menghasilkan konsekuensi bodoh. Semuanya bermula di Ankara, tempat Trump menghadiri KTT NATO bersama para pemimpin negara anggota. Pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan bagi para pemimpin tersebut untuk membangun hubungan yang lebih erat dan membahas apa yang perlu dilakukan terhadap ancaman yang semakin berkembang di seluruh dunia, termasuk di Rusia dan kawasan Teluk. Namun di balik layar, sesuatu yang aneh terjadi. Trump terbang ke Ankara dengan Air Force One terbaru yang diberikan Qatar kepada Arikas Res. Jet itu sendiri sudah kontroversial. Trump harus membantah tuduhan bahwa jet itu adalah hadiah untuk dirinya, bukan untuk Arikas Res. Jet itu juga butuh waktu untuk dilengkapi perlengkapan pertahanan seperti Air Force One sebelumnya. Penyempurnaan tambahan akan dilakukan musim gugur, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. Perlengkapan itu belum terpasang, mungkin itu alasan Trump membuat keputusan aneh di Ankara. Trump terbang ke Ankara dengan jet Qatar, tapi sebagian perjalanan pulangnya ia gunakan versi lama Air Force One yang seharusnya digantikan jet itu. Trump tampak santai saat itu. Saat ditanya alasan pindah pesawat, ia hanya bilang ingin terbang dengan jet lain untuk mengenang masa lalu. Trump sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Pergantian itu punya alasan yang lebih besar. Iran berupaya membunuh Trump. Melalui proksinya, rezim Iran merasa punya kesempatan sempurna untuk menyasar Presiden Amerika. Itu menurut laporan mengejutkan New York Times pada 24 Juli yang mengatakan bahwa Trump terpaksa tiba-tiba mengganti pesawat karena ancaman yang kredibel muncul. Pasukan proksi Iran secara aktif menargetkan dirinya dan Air Force One. Itu membuat Secret Service harus mengambil keputusan penting. Apakah mereka akan mengizinkan Trump menggunakan jet Qatar dengan mengetahui bahwa jet itu belum sepenuhnya siap untuk secara andal menghadapi ancaman? Atau sebaiknya Secret Service memindahkan Trump ke Air Force One lama yang sudah punya sistem pertahanan lengkap? Secret Service memilih opsi terakhir dan begitu saja Iran dibuat malu besar ketika rencana pembunuhan besarnya gagal total. Kita tidak tahu banyak soal rencana pembunuhan itu. Dan itu tidak mengejutkan. Iran tentu saja tidak akan mengumumkan secara rinci bagaimana mereka ingin menyingkirkan Trump. Dan IRISAC juga sangat berhati-hati dengan detailnya karena mereka tidak ingin memberitahu Iran seberapa banyak yang sebenarnya mereka ketahui. Namun kita tahu bahwa pasukan proksi yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini tidak secara khusus menargetkan jet Qatar. Meskipun jet itu memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan. Mereka ingin menyerang Trump dan pesawat yang ia tumpangi. Gedung Putih pun sedikit berkomentar. Tidak ada pengarahan resmi untuk pers, dan New York Times melaporkan anggota kunci Kongres dan pemerintahan hanya diberitahu bahwa pergantian itu sekedar tindakan pencegahan. Ternyata itu justru meremehkan situasinya. Nyawa Trump terancam, dinas rahasia AS harus bertindak. Satu hal yang pasti, Iran tidak segan-segan mengancam nyawa Trump. Pemimpin tertinggi negara Mojtaba Khamenei membuat pernyataan menarik di X usai upaya pembunuhan itu dengan mengatakan, "Kami bersumpah untuk membalas darah sucimu dan darah semua syuhada dari dua perang terakhir ini dengan membalas para pembunuh kriminal dan tercela itu." Pembalasan ini memang tuntutan bangsa kita dan harus dilakukan. Khamenei muda jelas ingin membalas kematian ayahnya, Ali Khamenei, selama tahap awal operasi Epic Fury, dan jika pemimpin tertinggi menuntutnya, Korps Garda Revolusi Iran harus mewujudkannya. Trump sudah lama mengaku jadi target rezim Iran seperti terlihat di kutipan pembuka video ini. Iran pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya pada tahun 2024. Dua rencana yang terkait dengan Iran untuk menghabisi nyawa Trump terungkap, majalah Time melaporkan. Yang pertama yang terungkap pada Juli 2024 melibatkan seorang pria Pakistan bernama Asif Merchant ditangkap karena berencana membunuh beberapa politisi Amerika Serikat termasuk Trump. Kemudian pada tahun itu Farhad Shakeri, warga Afghanistan, ditangkap karena diduga diarahkan pemerintah Iran untuk merencanakan pembunuhan Trump. Bahkan sekarang ancaman masih terus berdatangan dan ancaman itu tidak hanya ditujukan kepada Trump. Pada 28 Juli, The Independent melaporkan Iran merilis video mengkhawatirkan berjudul "Tempat Membunuh Melania" yang menunjukkan iring-iringan mobil ibu negara di New York dan menginstruksikan pejuang kebebasan menyerangnya. Putra Trump, Barron, juga mendapat ancaman. Di akhir video terdengar pesan, "Barron Trump, tunggulah kami."
Jika Anda bertanya seberapa serius ancaman yang dihadapi Trump di Ankara, jawabannya sangat serius. Rezim Iran secara tegas menyatakan bahwa membunuh Trump dan keluarganya adalah prioritas utama mereka. Penyebutan proksi sangat membuka tabir tentang bagaimana Iran mungkin melakukannya. Iran tidak ingin langsung membunuh Trump karena menyadari membunuh Presiden AS yang sedang menjabat dan bertanggung jawab langsung dapat menimbulkan banyak masalah dan bisa memicu pasal 5 yang bisa melibatkan puluhan negara lain dalam perang di kawasan Teluk. Jadi Iran ingin menggunakan proksi, kelompok militan di luar Iran, meski dibiayai dan dipersenjatai rezim yang bisa menyerang sambil memberi rezim Iran ruang untuk menyangkal keterlibatannya secara meyakinkan. Vektor serangan paling mungkin adalah melalui pasukan Quds IRGC yang menurut Council on Foreign Relations merupakan unit ekspedisioner yang bermitra dengan berbagai kelompok militan regional Iran. Pasukan Quds yang berkoordinasi dengan Hamas, Houthi, dan Hizbullah mengirimkan senjata kepada kelompok-kelompok tersebut dan menyampaikan instruksi dari pemimpin tertinggi mengenai apa yang diinginkan Iran agar dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Pasukan Quds bukan kelompok kecil, mengkhususkan diri dalam pekerjaan mata-mata dan tipu daya. Kelompok ini memiliki sekitar 15.000 anggota. Kelompok ini punya sejarah panjang mengatur pembunuhan untuk rezim Iran. Ketika Iran dilanda gelombang protes menjelang akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, pasukan Quds mengawasi pembunuhan sejumlah pengunjuk rasa penting demi menciptakan kekacauan di barisan menurut laporan Iran Internasional. Pasukan Quds pada 2011 mengawasi rencana pembunuhan Duta Besar Arab Saudi untuk AS Adel Al-Jabair dengan tujuan menggunakan kartel narkoba Meksiko untuk melakukan pembunuhan itu. Setiap kali Iran ingin menciptakan kekacauan, jejak pasukan Quds sering ditemukan. Dengan pengalaman puluhan tahun, tampaknya pasukan itu berupaya menggerakkan militan di Turki atau negara terdekat untuk melancarkan serangan terhadap Air Force One. Karena ancaman besar, Secret Service memutuskan mengganti jet, dan inilah alasannya. Jet Qatar yang kini jadi Air Force One punya lebih sedikit sistem pertahanan dibanding versi sebelumnya. The New York Times mengungkapkan hal itu dalam artikel tanggal 9 Juli. Di mana disebutkan bahwa beberapa pejabat mengatakan kepada media tersebut bahwa jet Qatar tidak memiliki kemampuan anti-misil yang sama seperti Air Force One yang lama. Pertanyaan mulai muncul pada tahun 2025 tentang pekerjaan yang sedang dilakukan pada jet Qatar dan apakah pekerjaan itu cukup untuk memberikan keamanan yang dibutuhkan. Direktur Komunikasi Gedung Putih Stephen Chung ditanya soal langkah-langkah pengamanan itu setelah Trump mengganti jetnya. Ia menjawab, Air Force One baru adalah pesawat canggih dengan protokol keamanan tinggi demi keselamatan presiden dan staf. Seperti kata presiden baru-baru ini, banyak musuh Amerika mengincarnya dan kami memakai semua cara untuk menghadapi ancaman itu. Pernyataan itu tidak banyak mengungkapkan, namun protokol keamanannya jelas belum cukup untuk melindungi nyawa presiden. Bandingkan dengan versi lama Air Force One. Kita tahu jet lama ini punya sistem penangkal untuk menghadapi serangan udara seperti yang mungkin direncanakan Iran dan proksi-proksinya. Banyak sistem penangkal dirahasiakan. Namun diketahui Air Force One lama punya perangkat perang elektronik untuk mengalihkan misil dan teknologi anti rudal permukaan ke udara dan bahkan mampu menahan dampak pulsa elektromagnetik saat berada di udara. Simple Flying menambahkan bahwa jet ini memiliki sistem penangkal inframerah yang digunakan untuk mengalihkan misil termasuk beberapa jammer Analki 204 Matador. Ditambah lagi dengan kemampuan untuk menampung hingga 2.000 porsi makanan di dapurnya dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Hasilnya adalah jet yang dirancang untuk tetap berada di langit dalam waktu lama sambil mempertahankan diri dari ancaman. Pada kasus serius, AS juga mengerahkan jet tempur mengawal Air Force One, meski kemungkinan mereka dikerahkan di Ankara kecil. Dengan alasan ini, jelas dinas rahasia meminta Trump mengganti jetnya. Tapi yang terjadi berikutnya lebih mengejutkan. Waktu percobaan pembunuhan ini sangat penting. Nanti Anda akan tahu alasannya. Ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap terupdate. Mari kita kembali ke KTT Ankara. Pertemuan itu diadakan antara tanggal 7 dan 8 Juli. Apa Anda ingat kejadian lain di tanggal itu? AS mulai serangan udara baru di Iran. Donald Trump mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pengeboman kapal-kapal dagang oleh Iran di Selat Hormuz. Namun garis waktunya tampak sangat cocok. 8 Juli adalah hari kedua dari hampir 2 minggu serangan terhadap Iran. Hari kedua serangan itu juga merupakan hari kedua KTT Ankara. Trump kemungkinan sudah tahu ada ancaman terhadap nyawanya saat itu. Pada tanggal 8 Juli saja, AS meluncurkan rudal dan bom ke kota pelabuhan Iran, Bandar Abbas, yang menjadi lokasi sebuah pangkalan Angkatan Laut Iran, serta ke kota pesisir selatan Sirik dan provinsi Bushehr, lokasi kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir utama Iran. Ini adalah aksi balas dendam, seperti yang dikatakan oleh Trump.
namun mungkin bukan karena apa yang terjadi di Selat Hormuz. Trump mungkin menganggap ancaman terhadap nyawanya itu sebagai sesuatu yang sangat pribadi, sekaligus sebagai upaya Iran untuk memulai kembali konflik yang sudah dalam gencatan senjata rapuh selama beberapa bulan. Proksi tidak lagi dipedulikan. AS mengetahui Iran mendalangi kelompok-kelompok ini dan membalas upaya pembunuhan dengan serangan udara, memberi peringatan pada Iran tentang bahaya menantang pihak kuat. Jangan lakukan itu, Iran. Sedikit isyarat ingin membunuh Trump saja bisa memicu gelombang kemarahan besar di seluruh negeri. Serangan selama 13 hari setelah upaya pembunuhan oleh Iran kini bisa dibilang telah berakhir. 26 Juli adalah hari ketiga gencatan senjata yang rapuh yang memungkinkan Amerika Serikat dan Iran melanjutkan negosiasi. Ini bukan berarti AS siap memaafkan dan melupakan, seperti kata Duta Besar Mike Waltz pada 26 Juli. Kita akan lihat beberapa hari ke depan, tapi perlu diketahui, aset militer tambahan sudah digerakkan ke wilayah itu. Rezim harus percaya presiden saat mengatakan mereka siap tempur dan semua opsi terbuka. Artinya, 13 hari serangan berturut-turut sebagai balasan atas upaya pembunuhan oleh Iran hanyalah peringatan tembakan. Jika rezim bertindak di luar batas atau mencoba membahayakan Trump lagi, serangan selanjutnya akan lebih menghancurkan. Namun untuk saat ini, masih ada gencatan senjata yang berlaku. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Khameneipur, menandai hari pertama gencatan senjata dengan unggahan di media sosial dan mengatakan, tampaknya Iran kita tercinta mengalami malam damai tanpa serangan atau pukulan. Tubuh dan kepala Iran tetap utuh dan sehat. Donald Trump tampaknya tetap bertekad mengembalikan negosiasi ke jalurnya, meski nyaris menjadi korban. Donald Trump ingin terus maju dan mencapai kesepakatan. Pada 28 Juli, Al Jazeera melaporkan Presiden Amerika itu mengatakan Washington dan Iran sedang melakukan negosiasi yang sangat bersahabat setelah penundaan serangan militer, serta peluang besar kemajuan nyata dalam pembicaraan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, kapal sudah kembali ke jalurnya. Semuanya sudah kembali ke jalurnya lagi. Satu-satunya hal yang bisa mengakhiri gencatan senjata baru ini adalah jika Iran melakukan sesuatu yang bodoh, seperti misalnya melancarkan serangan rahasia terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Kami beri kamu 3 kesempatan untuk menebak apa yang baru saja dilakukan Iran. Dalam langkah konyol yang tampak sengaja menggagalkan negosiasi yang sedang berjalan baik, bahkan setelah upaya pembunuhan, Iran melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Amerika Serikat pada malam tanggal 28 Juli. 4 rudal balistik diluncurkan ke pangkalan AS di Yordania, Komando Pusat AS Rektu melaporkan. Dan meskipun semua rudal tampaknya telah berhasil dicegat, dengan Komando Pusat menambahkan bahwa serangan yang tidak beralasan terhadap pasukan Amerika tersebut tidak berhasil, serangan-serangan ini menunjukkan perang yang sempat mereda kini kembali meningkat. Berita tentang serangan-serangan ini muncul saat video ini sedang diproduksi. Pada saat Anda menonton, kemungkinan besar Amerika Serikat sudah membalas dengan serangannya sendiri, mengakhiri upaya terbaru untuk gencatan senjata. Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih beberapa jam sebelum Iran melancarkan serangan rahasia yang bisa menunjukkan motivasi Iran. Mungkin ini bukan rencana pembunuhan. Kami yakin Amerika Serikat tetap ingin membalas seperti setelah menggagalkan serangan Iran ke Air Force One. Terkait upaya pembunuhan itu, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Selain membalas dengan serangan beberapa hari ke Iran, otoritas Amerika Serikat juga menyelidiki upaya pembunuhan itu. Namun, penyelidikan itu tampaknya tidak menyoroti Iran. Agen FBI justru mencari informasi dari pejabat pemerintah saat menyelidiki kemungkinan kebocoran yang bisa jadi alasan Iran mencoba membunuh Trump. Laporan 15 Juli. New York Times menyebut agen FBI mewawancarai beberapa orang yang terbang dengan Air Force One dari Qatar di Ankara dan meminta sejumlah pejabat menyerahkan ponsel mereka untuk diperiksa terkait dugaan kebocoran. Menurut seorang pejabat yang mendapat pengarahan dan berbicara kepada New York Times dengan syarat anonim, beberapa orang yang dihubungi penyelidik termasuk agen Secret Service yang mendampingi Trump. Pejabat kemungkinan sudah meneruskan permintaan pihak luar ke pengacara sesuai instruksi pimpinan Secret Service. Namun, kini pertanyaannya harus diajukan. Apakah ini prosedur standar atau FBI menduga anggota Secret Service membocorkan info ke Iran dan proksinya? Pemerintahan Trump juga mengambil pendekatan menarik terhadap dampak upaya pembunuhan itu. Mereka melampiaskan sebagian kemarahan kolektif pada jurnalis New York Times, salah satu yang melaporkan kekhawatiran keamanan terkait Air Force One dari Qatar. Penyelidikan dipimpin Direktur FBI Kash Patel yang menunjukkan pemerintahan Trump ingin pelaporan tentang Air Force One diawasi agar tak memberi petunjuk kelemahan kepada musuh. Penyelidikan kedua ini memunculkan pertanyaan soal kebebasan pers dan memaksa kita bertanya, jika Gedung Putih tahu Air Force One dari Qatar belum siap,
mengapa tetap menggunakannya? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tak akan kita dapat, tapi Trump aman untuk sekarang. Air Force One yang lebih tua melakukan apa yang memang selalu dirancang untuk dilakukan, dan upaya Iran untuk membunuh lewat proksi gagal. Namun, konflik di Teluk masih jauh dari selesai. Serangan mendadak Iran di Yordania memicu perang lagi usai beberapa hari tenang. Akan ada lebih banyak serangan di Iran, lebih banyak respons dari Iran, dan mungkin bahkan lebih banyak upaya pembunuhan terhadap Trump. Rezim Iran mungkin telah dipermalukan kali ini, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mencoba lagi jika ada kesempatan. Jika Iran terus mengambil risiko, ARS kala mungkin saja melakukan hal yang tak terbayangkan, yaitu melancarkan invasi darat secara penuh. Opsi itu masih terbuka bagi IRIS-REC, tapi bagaimana jadinya? Apakah itu akan sesuai keinginan Amerika? Kami menjawab pertanyaan itu dan lainnya dalam video yang membahas satu skenario invasi yang mungkin terjadi. Tonton videonya untuk info lebih lanjut, dan jangan lupa berlangganan acara militer kami untuk update perang Amerika Serikat Iran. Terima kasih telah menonton.